Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara webinar pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting yang telah mempercayakan saya kembali untuk memandu acara pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Pak Buyung M. Iqbal selaku narasumber pada acara webinar di kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan webinar dengan tema kontrak bersyarat. Jadi ini adalah strategi pengadaan dan kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Buyung M. Iqbal. Sebelumnya saya memperkenalkan beliau dulu. Jadi mungkin di layar sudah kelihatan Pak Buyung M. Iqbal ini adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Kementerian Agama, Pak ya. Betul, Pak. Daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dalam webinar kali ini. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Berikutnya, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, tergantung materi yang akan disampaikan seberapa lama, sekitar itulah Pak ya. Dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dan akan dipandu oleh moderator. Yang berikutnya, peserta mengajukan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau bisa juga lewat kolom chat, dan yang lewat raise hand akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Yang berikut untuk post test sebagai daftar hadir akan disampaikan linknya di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Untuk pengisian post testnya paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan. Yang berikut sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan. Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, tanpa berlama-lama, saya serahkan saja ke narasumber, Pak Buyung M. Iqbal, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar saya berikan ke narasumber. Silakan Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan saja untuk pemaparan terkait kontrak bersyarat pada forum MSTC Senin 5 Mei 2025. Terkait judul mengenai kontrak bersyarat, karena kemarin kami ajukan dua opsi atau dua judul ke tim trainer, yaitu Pak Muji, kontrak bersyarat atau purchasing. Ternyata purchasing juga saya kira sudah banyak dibahas terkait katalog. Bahkan yang terbaru ini ada update terkait perpres terbaru terkait perpres barang jasa. Akan kita singkat sebentar selaku pembuka saja kaitannya dengan kontrak bersyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, semoga semua sehat walafiat, bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar bersama kita ini dalam forum training ini
secara baik dan sekiranya nanti ada pertanyaan mungkin bisa mengikuti sehingga tanda tertib yang akan dipandu oleh moderator. Terkait kata bersyarat dengan adanya peraturan terbaru 46 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2008 tentang pengadaan barang jasa. Ada beberapa telaah dari beberapa teman-teman fungsional dari jenjang Mada dan beberapa teman catatan pointer-pointer dari teman kami di DB FPDY dan dari teman-teman narasumber pusat. Selanjutnya akan kami kutip dari Bapak Agus Rahman. Catatannya ada sekitar kandidat 10 dalam bentuk catatan telaah terkait perubahan Perpres 16 2008 menjadi Perpres 46 2025. Yang pertama terkait sejumlah pengisian signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan pengadaan jasa. Itu poin pengantarnya. Poin 1 terkait persoalan ruang lingkup definisi industri lainnya dan pemerintahan desa. Kalau dulu kita kenal KLDI dan KLPD di Perpres 46 2025 dimunculkan pengadaan pemerintah dari sumber pendanaan APB desa. Dalam ruang lingkup serta didesain sebagai definisi terkait. Mungkin nanti ada di lampiran penjelasan di sesi yang lain di bahasan materi pokok tema yang lain. Karena kita membahas terkait kontrak. Yang kedua dari telah beliau penguatan dijajah etika, penyelesaian dan jalan pengadaan, penguatan etika termasuk definisi tentang kepentingan yang diketahui. Ini nanti juga akan mengenai terkait asas-asas kontrak. Jadi telah kedua dari beliau Bapak Agus Rahman mungkin nanti akan mengenai di sebab klausul dan sebagainya terkait unsur-unsur mungkin terkait dengan asas-asas kontrak. Terus yang ketiga, poin telah terdapat pada 6, yaitu penyelesaian tugas kewenangan pelaku pengadaan perubahan pada tugas kewenangan PA, KPA, PPK, dan Pokja, dan agen pengadaan. Karena dengan adanya Perpres ini dan mungkin aplikasi terbaru, agen pengadaan bisa sekaligus sebagai pembeli untuk dijual lagi kepada pemerintah. Seperti itu mungkin bahasan sederhananya. Atau bisa menjalankan fungsi atas otorisasi dari user untuk melakukan proses pengadaan atau pembelian. Tidak hanya oleh Pokja atau tidak hanya oleh PP. Ini juga nanti akan mempunyai terkait dengan kriteria atau syarat-syarat kontrak. Yang keempat, telah berikutnya dari Bapak Agus, yaitu penyempurnaan perencanaan persiapan pengadaan, termasuk pengetahuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis pemaketan, strategi buy order untuk instruksi, konsultasi pengadaan, harga sendiri, jadi jaminan kontrak, uang muka, serta jaminan pengadaan. Ini otomatis juga menjadi poin-poin juga dari syarat-syarat kontrak nanti. Yang kelima, metode pemilihan dan evaluasi. Penyusunan batas nilai untuk pengadaan langsung, organisasi lainnya, penambahan kriteria tertentu untuk menunjukkan langsung dan penyusunan metode evaluasi penawaran. Ini mungkin tidak terkait dengan kontrak, karena yang kita maksud dengan kontrak, tapi mungkin hanya terkait nggak langsung ya. Metode evaluasi ini mungkin terkait proses pemilihan. Terkait materi kontraknya mungkin nanti di perancangan kontrak, terkait dengan pasalnya mungkin dari SPK sampai PST. Yang keenam, catatan terkait Perpres 96 2025 terkait persyaratan kontrak, yaitu penguatan pengadaan elektronik. Di akhir tahun lalu, LKPI meluncurkan aplikasi terbaru pembaruan dari dari versi 5 dari katalog, yaitu Ina Pro Katalog versi 6. Catatannya terkait restriksi bab mengenai pengadaan elektronik, termasuk penyelesaian konsep loka pasar atau e-marketplace dan katalog elektronik, serta pelaksanaan akses katalog elektronik untuk pihak di luar pemerintahan. Ini tadi mungkin hampir sama mirip dengan fungsi dari agen pengadaan yang bisa melaksanakan tugas dari user dalam ini pemerintah untuk melakukan proses pemilihan atau pengadaan. Yang ketujuh, yaitu peningkatan kantor dalam negeri atau PDN, sertifikasi ketentuan penggunaan modal negeri dengan pengaturan berjenjang berdasarkan TKDN, penambahan kewajiban serta mekanisme pengawasan yang lebih detail. Saya kira ini di versi sebelumnya, di Perpres sebelumnya maupun di aplikasi aplikasi pengadaan digital versi 5 sudah ada terkait dengan PDN dan sebagainya. Mungkin hanya penyimpanan terkait ketentuan terbaru. Mungkin terkait dengan digitalisasi dan sebagainya.
Yang kedelapan catatannya terkait penegasan pengadaan berkelanjutan, penambahan aspek pemberian kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, dan usaha ekonomi pengadaan berkelanjutan. Ini mungkin terkait kriteria ini ya, batasan batasan nilai pengadaan. Saya kira itu nanti juga terkait dengan salah kontrak. Yang 9 terkait dengan pengadaan VGC pada di desa, penyisipan bagian dari pasal-pasal baru, secara khusus mengatur prinsip, pelaku, metode, dan ketentuan lanjut mengenai pengadaan barang jasa di desa. Yang 10 yang terakhir catatan dari beliau Bapak Agus Rahman, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyisipan pasal-pasal baru, pasal 74A, 74B yang merinci jenis SDM pengadaan. Itu tadi ya, agen pengadaan diselenggarkan proses pembelian atau pengadaan atas nama user, kewajiban memiliki SDM bersertifikat. Ini terutama nantinya utamanya di kewajiban untuk memiliki level 1 dan sertifikat PPK. Bagi PPK, baik itu tipe A, tipe B, atau tipe C, dan seluruh unsur atau seluruh pelaku pengadaan harus punya sertifikat dasar minimal level 1. Kewajiban SDM sertifikat, tugas dan ketentuan jalur SDM belum mencukupi, dapat ini mungkin terkait dengan pemetaan jabatan, anjab, ABK, dan sebagainya. Selanjutnya catatan dari teman-teman kita di DPW FPDY terkait syarat-syarat kontrak terkait peraturan baru, ada enggak ada 12 poin, mungkin nanti bisa tambahkan dan mungkin akan berkembang, yaitu satu, lingkup PBJJ dalam arti lingkup PBJ termasuk APB desa atau sumber pendanaan desa. Selama ini kan APBD ya, yang selama kita lewat LPS Kabupaten Kota. Ini dengan konsep baru pengadaan bisa dilakukan di desa dengan APB desa. Terus yang kedua, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ada peningkatan nilai sampai hampir 400 juta dengan metode pengadaan langsung. Poin ketiga, kewajiban wajib memiliki pengetahuan tentang PBJ serta PBK. Ini terutama untuk level dasar, seluruh unsur pengelola barang jasa harus punya level 1, dan bagi PBK diwajibkan memiliki sertifikat PBK minimal tipe C, tipe B, atau tipe A. Artinya diwajibkan ikut diklat PBJ dan pelatihan sampai dijatuhkan lulus. Tidak cukup hanya pelatihan, tapi tidak sampai ujian ya, dalam arti bersertifikat. Yang keempat, KLPD wajib menyusun rencana aksi penggunaan PPK bersertifikat kompetensi PPK. Baik itu PPK PBJ oleh KPP maupun PPK anggaran pengelola APBN oleh atau PNT oleh Kementerian Keuangan. Yang kelima, PPK menyusun spesifikasi penggunaan PDN. Yang selama ini mungkin cenderung PPK meminta tolong ke pihak ketiga atau ke tim teknisnya, dan tidak paling tidak pemahaman pengalaman materi dengan spektek harus dikasih oleh PPK. Yang keenam, pemakaian PBJ, PPK wajib mengalokasikan 40% untuk UMK serta koperasi. Ini jadi catatan keman dari teman-teman DPDY. Yang ketujuh, sumber daya pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan. Dalam arti mungkin fasilitas terkait lokasi, terkait alat, terkait bahan material, dengan asumsi bahwa sumber daya pekerjaan konstruksi disediakan oleh pemilik pekerjaan. Dalam ini berarti ada beberapa tipe yang dimiripkan dengan tipe pengadaan swakelola. Yang 8, HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan 10 juta. Jadi pengadaan kurang 10 juta diharuskan HPS, dan purchasing dengan 100 juta karena di proses ada proses kurasi yang dilakukan oleh 3 kurator untuk tiap produk. Artinya e-purchasing di atas 100 juta wajib mengelola HPS. Yang wajib memunculkan HPS hanya di atas 100 juta. Purchasing kurang dari 100 juta tidak wajib dilakukan HPS oleh PPK, tapi ada proses kurasi dari LKPP terkait produk yang di-upload di etalase marketplace oleh penyedia. Yang ke-9, purchasing untuk jasa konsultan perorangan atau badan usaha yang sudah terkandung di katalog. Jadi jasa perorangan dan badan usaha yang sudah tercantum bisa dilakukan purchasing via pengadaan katalog elektronik dalam Inaprok katalog. Yang 10 catatannya terkait sekolah tipe 1, 2, dan 3 download purchasing yang selama ini juga saya kira sudah dilakukan, pertama untuk sekolah tipe 1, tipe 2 ya. Dan ini berkembang sampai tipe 3, berarti untuk sekolah dengan ormas. Yang ke-11,
sudah kelola wajib menggunakan PDN dan atau produk UMKM dan koperasi. Saya kira di Perpres sebelumnya, mungkin di katalog elektronik sebelumnya juga sudah ada kewajiban ini dengan ketentuan dari Kementerian Kemenperin ya. Yang ke-12, KLPD wajib menggunakan PDN, hampir sama. Itu tadi terkait dengan pengantar kita sebelum masuk ke bahasan inti pokok terkait konten bersyarat. Mungkin dari sini ada respon atau pertanyaan dari peserta atau moderator, atau langsung kita masuk ke pokok bahasan Lanjut konten aja, bersyarat. Pak. Nanti selesai saja baru kita buka pertanyaan. Oke, oke. Ya, siap, Pak. Karena waktu berjalan terus. Oke, oke. Silakan, Pak. Jadi kita masuk ke bahasan pertama terkait kontrak bersyarat, aspek hukum kontrak, dan menyangkut hukum apa saja. Saya kira hampir semua hukum akan menjadi relevan ketika ada pasal atau terkait term yang itu akan muncul di klausul kontrak pengadaan jasa. Yang pertama yang bisa terkait langsung dengan hukum pengadaan berjasa atau kontrak berjasa, yang pertama hukum perdata, terutama terkait perjanjian. Hukum perdata mengatur hukum antar individu, hukum perdata mengatur hukum antar individu dan badan hukum, seperti sengketa, kepemilikan, utang piutang, dan pengurusan prestasi. Yang kedua, yang sangat relevan yaitu hukum tata usaha, terutama terkait kontrak pemerintah. Hukum tata usaha negara mengatur kontrak yang melibatkan pemerintah. Hukum tata usaha mengatur sengketa antar individu dan badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, seperti sengketa kepegawaian, sengketa perizinan. Hukum tata usaha negara mengatur sengketa antara warga negara dan badan atau pejabat tata usaha negara. Saya kira ini kalau teman-teman sering melakukan proses penetapan pemenang penyedia dan ada sanggah, itu adalah pintu masuk dari proses seperti ini, dari proses terkait dengan sengketa. Jangan sampai nanti sengketa itu diselesaikan di luar badan-badan resmi, baik itu unsur APIP, unsur tata usaha, mekanisme SPSE elektronik, karena nantinya juga akan membutuhkan banyak konsentrasi bisa menyelesaikan secara baik. Saya kira bisa diantisipasi dengan melakukan proses secara prosedur yang baik dan wajar. Yang ketiga, terkait hukum kontrak yang terkait dengan kontrak bersyarat, yaitu hukum niaga, terutama terkait kontrak bisnis. Hukum niaga mengatur kontrak yang terjadi dalam aktivitas bisnis, hukum niaga, dan hukum dagang mengatur hukum dengan kaitan ekonomi termasuk kepelitan, hak kekayaan intelektual, dan sengketa perbankan. Nah, mungkin kalau dalam proses PBJ kita kenal mungkin terkait dengan kemampuan legalitas dari sisi keuangan dari calon penyedia. Yang keempat, hukum militer terutama terkait kontrak militer dan disiplin militer. Ini mungkin kalau terkait dengan pengadaan khusus, terutama karena pengadaan alutsista dan sebagainya, itu otomatis nanti terkait dengan juga dengan hukum-hukum kontrak militer. Yang terakhir, yang paling relevan yaitu hukum pidana, terutama terkait pelanggaran dalam kontrak yang bisa menjadi tindak pidana. Hukum pidana mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum. Hukum pidana mengatur tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran kontrak. Hukum pidana mengatur pelanggaran Pak Buyung. terhadap masyarakat serta ancaman sanksi seperti tindakan penggunaan. Izin Pak Buyung, ini sudah di slide berapa ya? Karena saya yang share materinya Pak Buyung. Saya slide ini, Pak. Atau mungkin Pak Buyung aja yang share ya, karena saya nggak bisa karena lihat. Slide terakhir tadi saya share ke Pak Muji jam 11, Pak. Share terakhir tadi. Oh iya, maksud saya yang share di layar. Atau Pak Rahmat, Japri nomor saya, Pak, 0813288990175. Pak, sudah Pak, materinya sudah ada di saya. Maksud saya kan saya sudah halaman share di layar. Ya, maksudnya di halamannya. Nanti Pak Buyung kode aja slide berapa begitu, ganti slide begitu. Slide 12, Pak. Slide 12. Slide 12. Supaya saya ini kan geser slide-nya kan. Slide 12, Pak. 12 ya. Ya, slide 12. Boleh Oke. kita lanjut, Pak? Masih kontrak bersyarat definisi. Lanjut aja Pak, lanjut aja. Kontrak
Hukum. Ah, aspek hukum. Oke. Aspek kontrak dapat menyangkut hukum apa saja. Hukum apa saja. Ada 5 Aspek hukum hukum yang memang tidak ada. bisa terkait. Ini masih Mungkin asas, yang Pak. di tempat Yang Pak, mana ya? yang apa? Yang di apa? Tempat Pak Rahmat mungkin file kemarin yang saya kirim. Tadi tadi siang saya kirim yang terbaru Pak ke Pak Muji. Atau begini saja, Pak. Kalau bisa Pak Buyung aja yang share. Ke Pak Muji. Supaya kan Tadi bisa lihat tak share ke sendiri. Pak Muji. Karena sempat saya perbaiki tadi tadi Nggak pagi bisa Pak ya, Pak. filenya. Pak Buyung sendiri yang Oke, share oke. aja. Oke, oke. Atau Iya, saya Pak. share ke Pak Buyung aja yang Rahmat. share supaya lebih. Tak share ke Pak Rahmat. Nggak bisa ya di Pak Buyung sendiri aja yang share. Nggak bisa ya dari ininya, dari layarnya begitu. Oke, coba Pak ya. Supaya kalau misalnya Pak Buyung sendiri yang share kan bisa tahu seperti sampai di mana ininya slide berapa. Coba, coba Pak. Share screen option. Ya, Ini aja pakai. Sudah muncul ya. belum Pak? Sudah. Belum Pak, belum muncul. Dikit lagi. Sementara ya. Coba Pak. Sudah Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, sudah kelihatan. Mm. Sudah ini tadi Nanti sampai kalau bisa Pak, halaman yang di atas. Ini saya share PDF ya, tadi. Oke. yang di yang di share screen kalau Oke. bisa ininya Pak, file file ininya Oke. Pak kalau bisa. File apa presentasinya? File ini Iya. file PPT-nya Pak Iya. supaya Saya kelihatan share di ke slide. saya share ke chat. Enggak usah Pak dari ini saja, dari Bapak saja. Oke, oke. Saya lanjutin Pak ya, lanjut. Ya, lanjut aja Pak, lanjut aja Pak. Oke, siap. Selanjutnya terkait penjelasan terkait hukum yang relevan terkait kontrak atau syarat-syarat kontrak. Yang tadi ini terkait hukum perdata ya. Oh, Pak, berhenti Pak ini. Nge-like Pak ini Pak. Apa? Nge-share. Iya Pak, nggak bisa. Ketika nge-share jadi nge-like ini Zoom saya. Oh jaringannya. Bisa Bentar, Pak, Pak, bentar. nggak bisa ini ya, nggak bisa jalannya. Iya, nge-like Pak. Oh, kalau begitu biar biar saya yang ini saja. Kalau begitu biar saya yang Saya share. berhenti sama sekali nih. Nah, nanti kalau bisa Pak, kan Pak Buyung kan lihat di monitor sampai di mana kan. Ah, Iya. nanti kode ke saya saja untuk ini, untuk slide berikutnya Pak, begitu supaya saya tahu yang mana sampai di mana yang. Oke, 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 siap, siap. Ini saya harus Iya. keluar lagi. Coba Pak ya di di stop aja Pak, stop share saja Pak, supaya saya yang share kembali. Di keluar aja Pak, stop Eh, stop share aja Pak, supaya saya bikin. dapat apa? Taruh tanggung jawab. Nggak bisa ya. Habis Pak. Di stop share aja Pak, supaya biar supaya saya Astaga. yang ini, supaya saya yang sharekan. Karena waktu berjalan terus Pak ini, jangan sampai kita terlalu ini, lama lagi. Belum bisa ya Pak.
Oke Pak, kalau begitu saya ini ya, saya yang share ya, karena waktu dia berjalan terus. Nah ini Pak, kelihatan ya. Tadi sampai di mana Pak? Bisa kelihatan di layar. Ini ya, Pak Buyung. Slide 10. Pak Buyung? Mana Pak Buyung? Siapa? Ya Pak. Ah ini Pak. Slide keberapa Pak tadi? Yang tadi slide 12. 12 ya. Ini ya. Iya, 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 iya. Oke. Iya Pak. Nah, ini Pak yang Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Saya tadi nge-share malah nge-lag Pak. Biasa saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat Jeram. Selanjutnya kita masuk ke bab Ya, utama siap. pokok bahasan terkait pengertian asas kontrak. Ini kemarin saya ambil dari bahan dari Bu Dewi Kemalasari. Peran kontrak yaitu menjelaskan arti kata definisi kontrak, terus asas membuat kontrak yaitu mampu memahami dan menjelaskan asas kontrak, syarat kontrak, mampu membedakan dan mengevaluasi syarat kontrak. Lanjut Pak. Oke Pak. Oke, Ya. selanjutnya Pak. Oke, apa itu kontrak? Kontrak atau kontrak dalam bahasa Inggris adalah perjanjian dalam kita Undang-Undang Hukum Perdata 1313 KUH Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai bentuk perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu atau orang lain, satu orang atau lebih. Definisi pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menunjukkan ikatan antara dua atau lebih pihak. Selanjutnya, hak dan kewajiban perjanjian menyatakan hubungan hukum di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk menuntut dari kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam ini kalau kita terkait PBC, terkait misalnya barang itu sudah 100% dilaksanakan atau dikerjakan oleh pihak penyedia. Begitu pula penyedia menuntut pada user untuk melakukan proses pembayaran 100%, misalnya seperti itu. Prinsip dasar pada pasal 1313 juga menegaskan prinsip penting dalam perjanjian yaitu bahwa setiap persetujuan yang sah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat mengikat bagi para pihak. Selanjutnya, contoh sederhana perjanjian adalah jual beli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang atau jasa dan pembeli berkewajiban membayar harga. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian, syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 132 KUH Perdata yaitu kesepakatan atau kecakapan yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk perjanjian, objek perjanjian, dan sebab yang halal. Ini menjadi unsur-unsur atau asas dari kontrak. Lanjut Pak. Definisi dari Ernst Ya Bukti Pak, yaitu sudah Pak, lanjut. kontrak adalah satu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Ini sebenarnya bisa melakukan atau tidak melakukan suatu hal secara umum seperti itu. Lanjut Pak. Unsur penyusunan kontrak. Unsur kontrak pertama yaitu pihak user kebutuhan akan adanya barang jasa dari user dalam ini misalnya pemerintah pasti membutuhkan pasti ada namanya kebutuhan instansi baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kalau yang terbaru yaitu pemerintah desa terkait kebutuhan adanya barang jasa untuk proses berjalannya layanan
pemerintahan, layanan kementerian, layanan pemerintahan desa, layanan instansi. Dari pihak penyedia, kebutuhan adalah memperoleh keuntungan dari barang jasa yang diberikan dalam proses penjualan. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Sudah, Pak? Oke, asas hukum kontrak. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 Perdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini berarti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa, tentang apa, bagaimana mereka inginkan, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi bentuk perjanjian mereka. Penting untuk diingat, kebebasan itu tidak absolut, ada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan. Pasal 1338, pasal ini merupakan dasar hukum dari asas kontrak. Ayat 1 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat serasa berlaku sampai undang-undang sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ayat 2, perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ayat ketiga menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Itu termasuk juga asas itikat baik, ini salah satu asas juga asas dalam berkontrak. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Asas berkontrak itu asas selanjutnya dari yaitu asas bagi mereka untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Kebebasan untuk memilih menentukan dengan siapa mereka akan membuat perjanjian. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa atau sebab dari perjanjian yang akan dibuat dan isi atau bentuk perjanjian mereka. Selanjutnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Ini kalau kita kenal adalah bentuk-bentuk kontrak ya. Ada yang kontrak lamsam, ada kontrak waktu penugasan, ada kontrak termin, nah seperti itu. Jadi kebebasan itu kebebasan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundangan yang bersifat opsional. Sepanjang kedua belah pihak menerima atau menyimpangi ketentuan tidak menyalahi peraturan perundangan pokok, ada beberapa ketentuan perundangan opsional yang dikesampingkan dalam bentuk mungkin otorisasi dari lembaga, pimpinan, saya kira, atau diskresi, itu dimungkinkan ketentuan bahwa semua harus berdasarkan perundang-undangan atau peraturan berlaku. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan untuk mengakhiri perjanjian dengan persetujuan bersama atau alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Jadi dimulainya kontrak adalah berdasarkan persetujuan bersama dari para pihak. Lanjut, Pak. Ya, Pak, sudah. Selanjutnya Silakan, kita Pak. masuk ke syarat sah perjanjian. Perjanjian harus memenuhi syarat sah, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, dan sebab yang tidak dilarang. Pembatasan atau kebebasan berkontrak, meskipun ada berkontrak, ada beberapa pembatasan yang disebutkan oleh hukum untuk mencegah terjadinya penipuan, paksaan, atau kekhilafan dalam pembuatan perjanjian. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kedudukan dalam perjanjian, misalnya antara user, konsumen, dan penyedia pelaku usaha. Menjaga kepatutan dan itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Contoh penerapannya, penyelesaian kontrak jual beli, di mana para pihak bebas menentukan harga, jumlah barang, dan syarat-syarat lain sepanjang membentuk persetujuan atau kesepakatan bersama
dan tidak melanggar perundang-undangan atau peraturan. Penyusunan kontrak kerja di mana para pihak bebas menentukan jenis pekerjaan, gaji, jangka waktu kerja. Ini tadi kembali kepada unsur-unsurnya para pihak menyetujui dan menyepakati. Penyusunan perjanjian pinjaman misalnya di mana para pihak bebas menentukan suku bunga, jangka waktu, dan cara pembayaran atau pengembalian. Ini misalnya kalau kita kenal biasanya pihak ketiga atau rekanan misalnya dari unsur pemborong, dia mengajukan bank garansi atau semacam asuransi dan sebagainya. Saya kira itu pasti dari pihak ketiga yang mengajukan itu pasti mengajukan juga klausul perjanjian atau kontrak dengan pihak pemberi garansi atau memberi pinjaman. Lanjut Pak. Selanjutnya, selamat. Konsensus. Ya berarti Pak, sudah, sepakat. Silakan. Oke, siap. Asas selanjutnya, asas kedua yaitu asas konsensualitas atau konsensus yang berarti sepakat. Jadi konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan saat tercapainya kesepakatan. Jadi sepanjang itu dicapai kesepakatan antara dua pihak, user dan penyedia, pengguna dan penyedia, meskipun tertulis, meskipun setelah itu sudah terbentuk secara asas ya. Tapi secara legalitas belum, karena belum ditentukan di atas kertas. Jadi kesepakatan dibentuk ketika sudah disepakati dalam bentuk perjanjian perikatan, tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah mengikat setelah ada kata sepakat tanpa perlu formalitas tambahan. Ini secara asas, tapi secara legalitas tetap perlu dokumen. Secara asas, panjang semua pihak, para pihak sepakat, dua pihak itu baik secara lisan atau dan semuanya sudah saling merelakan terkait hak dan kewajibannya. Saya kira itu sudah secara asas sudah terpenuhi. Kesepakatan hanya secara legalitas harus dituangkan dalam bentuk dokumen. Penjelasan lebih lanjut, asas konsensualisme. Asas ini menegaskan bahwa kesepakatan dan konsensus adalah dasar utama dalam pembentukan perjanjian dan perikatan yang sah dalam hukum. Perjanjian lahir dari kesepakatan, perjanjian dianggap lahir dan mengikat sejak saat para pihak mencapai kesepakatan mengenai pokok perjanjian. Nah, kalau pokok perjanjian mungkin nanti terkait objek nanti namanya disebut objek. Tidak perlu formalitas tambahan selain terjadi kesepakatan, perjanjian dianggap sah dan mengikat tanpa perlu persetujuan dan formalitas tambahan seperti penandatanganan tertulis dan pengesahan. Ini secara asas ya. Dan secara legalitas saya sampaikan sampai terakhir tadi perkembangan saat ini adalah adanya dokumen secara elektronik. Itu adalah bentuk legalitas terbaru terkait dengan dokumen-dokumen hukum kontrak atau dokumen-dokumen perjanjian. Lanjut Pak. Ya Pak. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Penerapan asas. Sudah Pak. Silakan Pak. Oke, siap. Penerapan asas konsensus atau konsensualisme. Penerapan asasnya yaitu asas ini menjadi merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dan berlaku dalam berbagai jenis perjanjian termasuk perjanjian jual beli, sewa, dan lain-lain. Peran kesepakatan. Kesepakatan menunjukkan bahwa ada persetujuan yang sama di antara pihak-pihak tentang hal yang penting dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut mengikat dan sah. Contoh, dalam perjanjian jual beli, kesepakatan mengenai barang dan harga adalah syarat sahnya perjanjian. Begitu ada kesepakatan, perjanjian jual beli dianggap sudah terbentuk meskipun belum ada serah terima barang. Ketika negosiasi sudah disetujui dari harga penawaran penyedia dan user atau pengguna melakukan proses nego yang diwakili oleh Pokja atau pejabat pengadaan dan disetujui ditentukan oleh BPK dalam bentuk surat SPBJ atau SPK, berarti sudah terbentuk kesepakatan meskipun masih dalam proses, misalnya penyedia masih melakukan proses mengurus jaminan pelaksanaan dan sebagainya.
Jadi tapi asas kontraknya, asas konsensus sebagai asas kontrak sudah terpenuhi. Lanjut Pak. Ya Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Asas ketiga terkait asas kontrak yaitu Silakan. asas itikat baik termuat dalam KUH Perdata pasal 1338 menyatakan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, together through. Ini bahasa Belanda mirip bahasa Inggris. Itikat baik, together through. Asas itikat baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik. Asas itikat baik atau good faith dalam bahasa Inggrisnya, kalau tadi bahasa Belandanya together through, merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian tadi dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat. Ini berarti bahwa pembuatan dan pelaksanaan perjanjian para pihak harus bertindak dengan kejujuran, kepatutan, kesusilaan, serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, baik salah satu pihak maupun resiprokal dari kedua pihak. Karena sejak awal didasari bahwa niatannya adalah dengan asas itikat. Lanjut Pak. Silakan Pak, lanjut. Itikat baik sebagai prinsip utama. Itikat baik sebagai prinsip utama, asas itikat baik menekankan pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam menjalankan perjanjian. Para pihak harus bertindak dengan baik hati dan tidak menyembunyikan informasi atau melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Meskipun ini ya, kita bahas terkait itikat baik ya. Meskipun HPS rinciannya itu rahasia, tapi bukan berarti PPK menunjukkan informasi karena pagu HPS tetap disampaikan kepada calon penyedia di tahap proses pemilihan penyedia. Jadi seperti itu. Tidak ada menyembunyikan informasi. Tadi yang bersifat rahasia itu rincian HPS-nya, yang bersifat terbuka itu total pagu HPS-nya. Bukan menyalahi kaidah atau asas itikat baik bahwa rincian HPS itu rahasia. Rincian HPS tidak bersifat rahasia ketika sudah dengan proses evaluasi atau pembuktian evaluasi oleh Pokja dan ditetapkan oleh BPK calon pemenang penyedia sebagai bahan evaluasi rencana PS bagi pihak user ya. Selanjutnya yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini mengharuskan para pihak untuk mempertimbangkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam setiap tahap perjanjian mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan. Niat baik, selain itu setiap pihak harus memiliki niat baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, artinya mereka harus bertindak dengan tujuan sah dan tidak berjalan untuk merugikan pihak lain, baik merugikan salah pihak diri sendiri, merugikan para pihak, kedua belah pihak, atau apalagi berdampak pada pihak di luar yang pihak berkontrak. Lanjut Pak. Ya, Pak, silakan. Oke. Terus peran itu tadi ya, peran asas tadi ya, asas itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Peran asas itikat baik dalam perjanjian menjadi sangat penting dalam tahap pelaksanaan perjanjian karena para pihak harus menggunakan norma, ketentuan, dan kesusilaan dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing. Penyedia Pak, izin Pak. berkewajiban menyediakan barang dan jasa sesuai Pak kebutuhan yang user. izin, mungkin waktunya Pak. Tinggal 10 menit Pak. 10 menit nggih. Nggih, kejujuran. Nah, saya mau
pas anu ya. Kita cukupkan sampai ini aja Pak. Nanti Lanjut saya aja, akan Pak. berharap Ya, 10 menit lagi, Pak. terus nanti baru kita terbuka. Karena saya mungkin memperbaiki kita penyelesaian yang di BC juga. Pentingnya kejujuran. Jadi salah satu unsur dari itikat baik sebagai asas dari penyusunan kontrak yaitu kejujuran merupakan inti dari itikat baik dan harus dipertahankan dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan. Terus kaidah atau asas perlindungan hukum, asas baik memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bertindak jujur dan patuh dalam perjanjian, sementara pihak yang beretikat buruk dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun nanti harus dibuktikan baik secara banyak ya kalau kontrak itu secara administratif, secara tindakan baik itu bukan baik itu anggaran dan sebagainya. Oke, selanjutnya asas kepastian hukum. Asas keempat yaitu asas kepastian hukum berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak. Ya, ini adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak. Kalau di internal biasanya dikenal apa? Kalau di internal dari Kesehatan Kerja atau Kementerian sudah melibatkan APH ya, aparatur penegak hukum. Selanjutnya fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tapi hanya berlaku khusus kepada pembuatnya. Jadi ketika klausul kontrak di pihak satu dan pihak kedua, user dan penyedia, otomatis itu menjadi undang-undang yang berlaku bagi kedua pihak. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Misalnya setelah ditetapkan SPK dari pihak penyedia atau pihak ketiga, pihak penyedia tidak melaksanakan kontrak, dapat dipaksakan untuk segera melaksanakan kontrak atau melaksanakan pekerjaan. Bahkan dapat dipaksakan secara dengan melalui mekanisme pengadilan. Meskipun selalu kita upayakan secara arbitrase dari terutama dari lembaga penyelesaian sengketa LKPP selalu menghimbau setiap ada wan prestasi, setiap ada sengketa sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, secara sistem pengadaan secara elektronik, baik itu LPSC, baik itu secara dokumen e-kontrak ya. Kalau di PTUN kita kenal e-kontrak atau e-XO, e-justice apa ya. Jadi sebenarnya mungkin kaidah-kaidah administratif, legalitas baik itu terkait perdataan dan dihindarkan permasalahan pidana itu bisa diselesaikan secara musyawarah dan segera terpaksa baru diselesaikan secara pengadilan. Itu pun ada ketentuan terkait pengadilan mana disepakati juga pengadilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terhadap pihak. Di SSUK atau SSK juga nanti disebutkan pengadilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sekiranya kedua belah pihak di kemudian hari akan menunjukkan perbedaan pendapat atau sengketa dengan istilahnya solusi awal pasti secara musyawarah mufakat. Selanjutnya itu asas kepastian hukum fakta sunt servanda berkaitan dengan akibat perjanjian di mana hakim atau pihak ketiga harus apa nih? Berada dari harus ditepati dalam hukum positif. Asas ini diartikan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus disepakati, harus ditepati. Peran pihak ketiga. Jika dari sengketa dalam perjanjian, hakim atau pihak ketiga berkepentingan memiliki kewajiban untuk menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Tidak boleh intervensi, pihak ketiga tidak diperlukan untuk mengubah atau melakukan intervensi terhadap isi kontrak kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum, sebenarnya jatuh hukum dalam perjanjian. Isinya seperti itu. Lanjut Pak. Iya Pak, sudah Pak. Jaminan kepastian hukum. Jaminan hukum asas ini memberikan jaminan bahwa dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jika satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang menjadikan dalam memiliki pertanggungjawaban proses. Contoh
dalam sebuah perjanjian jual beli tanah terdapat klausul yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan dengan jangka waktu tertentu, maka hakim harus menghormati klausul tersebut dan tidak boleh memaksakan pihak pembeli untuk membayar lebih cepat atau lebih lambat kecuali atas alasan kuat yang diatur oleh. Jadi kesepakatan jadi membentuk klausul kesepakatan kontrak seyogianya ditepati atau dipenuhi oleh para pihak. Lanjut. Asas kepribadian. Ini menjadi asas kelima dari asas kontrak. Asas kepribadian yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan atau membuat satu kontrak adalah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perseorang, meskipun dia itu adalah role atau peran dari lembaga. Dijelaskan pada pasal 1314 KUH Perdata mengatur jenis perjanjian, yaitu perjanjian cuma-cuma, ada perjanjian dengan memberikan beban. Perjanjian cuma-cuma ada perjanjian di mana salah pihak memberikan keuntungan dari yang lain tanpa menerima imbalan atau keuntungan, misalnya hibah, misalnya bantuan sosial dan sebagainya. Meskipun kita kenal juga kalau di PBJ bantuan sosial dengan penyedia. Tapi ketika pihak ketiga setelah barang itu diterima oleh user dalam ini kementerian, diberikan ke pihak ketiga atau itu lembaga pemerintah dan pemerintah, pihak kedua yang menerima bantuan istilahnya diberi secara cuma-cuma tanpa memberikan imbalan atau keuntungan balik. Itu diatur dalam pasal KUH Perdata pasal 1314. Jadi kita kenal kan ada pengadaan bantuan sosial gitu ya, misalnya seperti itu, tapi dengan penyedia. Kan prinsipnya kan sekolah biasanya. Bantuan sosial biasanya sekolah dalam bentuk uang atau dalam bentuk non tunai gitu. Karena dalam bentuk barang terkadang juga dalam kondisi tertentu membutuhkan adanya penyedia, maka terbentuk kontrak. Jadi setelah barang itu diterima, diberikan ke pihak lain atau pihak menerima juga dalam bentuk perjanjian pemberian secara cuma-cuma. Tanya pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pembuatnya dan tidak dapat memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, itu tadi. Pembelian oleh pemerintah misalnya ada alokasi anggaran untuk hibah atau bansos, kontraknya dengan penyedia itu hanya berlaku untuk pemerintah dengan penyedia. Pihak ketiga misalnya lembaga atau yayasan atau masyarakat tidak terkait dengan kontrak barang jasanya itu, karena dia akan dikenakan pasal sebelumnya, yaitu pasal 134 terkait pemberian cuma-cuma. Kalau kontrak pembelian atau pengadaan barang jasanya oleh pemerintah dan pihak ketiga, misalnya seperti itu. Lanjut Pak. Rahmat, asas kepribadian. Lanjut. Ya Pak. Ini dipahami ya terkait tadi ya. Ya, lanjut Pak. Nanti sekali ada waktu untuk tanya jawab, kita buka Pak sambil saya nanti tadi. Oke, monggo. Selanjutnya contoh perjanjian dengan cuma-cuma. Ini tadi yang hibah ya. Terus yang tadi kalau dengan beban misalnya tadi dengan apa itu tadi? Termin ya. Kalau dengan beban, dengan termin ini misalnya kita contoh surat perjanjian hibah itu pasti pemberian dengan cuma-cuma. Karena pihak kedua tidak diwajibkan untuk memberikan imbalan balik terhadap pihak pemberi bantuan atau pemberi hibah. Lanjut. Perjanjian dengan cuma-cuma. Lanjut Pak. Yang perjanjian dengan memberikan beban. Contoh perjanjian dengan memberikan beban jual beli. Penyedia memberikan barang, pembeli memberikan uang. Itu saling memberi beban. Ya, seperti itu ya. Jadi perjanjian terus saya menyewa. Pihak penyewa memberikan uang, pihak penyewa menggunakan tempat. Perjanjian kerja. Karyawan memberikan tenaga kerja, majikan memberikan upah atau imbalan atau gaji. Itu ada perjanjian dengan memberikan beban. Lanjut Pak. Ya Pak. Ini Pak. Oke, siapa? Lanjut atau ini ya? Lanjut Pak. Jadi sudah jelas ya, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan memberikan beban. Selanjutnya signifikasi pasal 1314. Pasal ini memberikan
membedakan antara perjanjian yang bersifat sepihak, cuma-cuma, dan perjanjian bersifat timbal balik, memberikan beban. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Pasal ini mempengaruhi menentukan penentuan jenis ganti rugi yang dapat dituntut dari Dewan Prestasi atau ingkar janji dalam perjanjian. Jadi memahami terkait apakah itu perjanjian cuma-cuma atau perjanjian dengan beban, itu bisa membantu dalam menentukan kriteria sanksi. Iya, ketika adanya wan prestasi. Oke. Ini sudah bisa klik lagi, Pak. PC saya nih. Iya, Pak. Ya, siap. Waktunya sudah ini, Pak. Sudah, Pak. Tak. Ya. Lanjut ya. Asas Lanjut aja, Pak. personalitas. Pasal 1340. Asas personalitas pasal 30 perdana menegaskan perjanjian untuk para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pengecualian meskipun pada dasarnya perjanjian hanya untuk membuatnya, ada pengecualian dalam pasal 137 yang mengatur tentang perjanjian untuk kepentingan orang ketiga. Nah, ini istilahnya der bending kalau nggak salah. Der bending. Lanjut, Pak. Ini yang perjanjian pasal 1317 ya. Perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, der bending. Sudah, Pak. Saya lanjut ke slide berikut. Asal perbedaan dalam hukum perjanjian mengacu pada saya membuat atau melakukan kontrak hanya untuk melakukannya untuk dirinya sendiri. Memang saja ini berarti perjanjian yang dibuat mengikat pihak membuat perjanjian dan tidak berlaku untuk pihak ketiga, cuma terlalu seperti perjanjian untuk pihak ketiga. Berarti persoalan prinsipal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat perjanjian yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Kepentingan pribadi, hasil perbedaan menekan bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi dari para pihak yang membuat perjanjian. Meskipun pribadi tersebut ada mewakili dari instansi, misalnya atau kementerian, atau lembaga, atau kesatuan perangkat daerah. Tapi pada dasarnya individu atau sebenarnya itu dirinya sendiri. Role-nya kan biasanya pelaku pengadaan, baik itu kerja pengadaan, kerja pemilihan, PPK, itu satu pribadi meskipun atas nama dari lembaga mewakili dari kuasa atas nama lembaga. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320. Silakan, Pak. Sebenarnya waktunya sudah ini, Pak, sudah pas ini. Mau dilanjut aja? Lanjut aja dulu, Pak, belum selesai. Pak Buyung, mic-nya ini di unmute dulu, Pak Buyung. Mic-nya lagi mute. Nggak kedengaran suaranya Pak Buyung. Mic-nya di ini, di mute. Siap. Ya, di unmute dulu, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, dari moderator atau dari peserta? Oh ya. Sampai Ada di sini saya, Pak, ya? peserta nih, Pak. Hotel hadir 106 peserta. Oh, kalau gitu saya stop. Atau dari kolom chat, Pak. Oh ya. Oke, baik Pak Buyung. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Mungkin dari peserta webinar pada kesempatan hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih perlu didiskusikan, boleh raise hand
atau bisa lewat kolom chat. Jadi diutamakan yang raise hand dulu. Silakan dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Pak Buyung M. Iqbal selaku moderator. Silakan Pak. Atau saya lanjut lagi Pak, yang tadi hilang dari tampilan yang file saya terbaru. Atau izin, Oh, masih dilanjut Pak. oke. Maksudnya saya mau kirim file yang saya terbaru Pak, atau gimana? Lewat kolom chat atau gimana ini? Atau ke Pak Muji lagi, atau ke Pak Rahmat? Hmm. Atau ditampilin. Pak Muji kira-kira bagaimana nih Pak Muji? Tampilkan lagi kah atau kita buka Mengingat sesi tanya jawab saja? sekarang sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan Iya, dari kita peserta. Kita jawab jawab aja aja, Pak. siap. Iya, nah waktu kan materi kan sudah di-share juga di. Siap, oke. Yang paling lengkap yang terakhir Pak, yang tadi saya kirim jam 11-an. Jam 1 tadi saya kirim ke Pak Muji, 12.45. Sudah. Saya sudah share juga di kolom chat. Oke. Monggo dari peserta atau dari moderator kalau ada pertanyaan. Pak, sebelum teman-teman bertanya, saya ingin bertanya nih Pak. Sa- Terkait kontrak Oh, Pak. bersyarat, Oke. Pak Buyung, Oke. maksudnya boleh dijelaskan Pak, itu kontrak bersyarat itu seperti apa sih Pak? Maksudnya syarat apa yang berlaku di kontrak itu? Terus kontrak bersyarat itu digunakan pada saat apa? Dalam kondisi apa begitu Pak? Oke. Oke. Kalau ini terkait aspek hukum kontrak yang penting, yang tadi sekali lagi terkait syarat keseluruhan kontrak satu. Yang kedua terkait unsur kontrak. Syarat kontrak tadi dasarnya adalah pasal 130 KUH Perdata. Syarat kasus kontrak ada kesepakatan para pihak kecakapan membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal. Kalau bahasa ini sebab yang halal. Yang kedua, unsur penyusun kontrak. Unsur penyusun kontrak antara lain unsur esensialia atau unsur esensi atau materi atau isi kontrak. Bagian kontrak yang mutlak ada dan tidak bisa dihilangkan yaitu kesepakatan, objek, dan tujuan. Itu semuanya harus memenuhi kaidah sesuai dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi peraturan. Selanjutnya yaitu unsur naturalia, yaitu bagian kontrak yang diatur oleh undang-undang tapi bisa diganti oleh kesepakatan para pihak. Ini tadi yang bersifat opsional. Sepanjang itu undang-undangnya atau peraturannya eh, bersifat opsional, ada ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan tidak memiliki ketentuan di atasnya. Para pihak, user atau penyedia atau pihak satu pihak yang bersepakatan kontrak bisa menyalahi atau menyimpangi ketentuan opsional atau menyetujui atau menyepakati setuju atau tidak setuju dalam kesepakatan unsur naturalia atau unsur opsional. Yang penting esensinya bagian kontrak yang mutlak tadi yaitu yang dihilangkan yaitu kesepakatan, objek dan tujuannya itu sesuai dengan peraturan perundangan. Yang terakhir yaitu usus aksidental yaitu bagian kontrak yang bersifat tambahan dan dapat diatur oleh pihak dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita terbaru dalam terkait dengan kontrak katalog, unsur aksidentalnya adalah opsi untuk ongkir. Bisa diberikan ongkir atau tidak. Yang penting kesepakatannya itu barang sampai di lokasi. Ongkirnya bisa pakai truk, bisa pakai mobil pickup, bisa pakai motor. Kesepakatannya yang penting esensinya barang sampai di lokasi. Objeknya, tujuannya sampai di lokasi, sepakat tanggal berapa. Itu esensi. Naturalnya itu sepanjang opsinya apakah baik kendaraan kargo itu monggo disepakati juga. Dan itu bisa disetujui dari pihak dan proses negosiasi. Dan aksidennya adalah saya tambah adalah berdasarkan kebutuhan.
unsur kontrak utamanya yaitu user dan penyedia, harus ada dua pihak. Karena baik itu perjanjian cuma-cuma atau perjanjian dengan beban, pasti ada dua pihak. Yang perjanjian cuma-cuma misalnya hibah tadi kan dua pihak juga. Perjanjian dengan beban misalnya penjual dan pembeli, pemilik dan penyewa, itu kan juga harus ada pihak user dan penyedia. Yang ketiga, prinsip hukum kontrak ada 4 ya, minimal tadi ya, ada disebutkan, yaitu bebas berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, konsensus sepakat terhadap pembentukan kontrak, pacta sunt servanda, kesepakatan yang dibuat harus ditaati, harus taat, fakta integritas ya, dalam arti ya seperti itu. Terus akta etikat baik, good faith atau true tadi, harus bertindak jujur dengan informasi, meskipun ada otoritas dari PPK atau menyebutkan rincian HPS sampai dibukanya penawaran penyedia. Ya. Itu tidak menyalahi asas etikat baik karena tetap diberikan informasi terkait pagu HPS gitu. Saya kira itu Pak untuk asas kontrak tadi terkait. Oke. Dari peserta silakan ya. Ya. Mungkin dari teman-teman peserta yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan kali ini, ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber atau ada yang masih perlu ditanyakan, disilakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya atau diskusi dengan Pak Buyung M. Iqbal, silakan Pak. Ini di kolom chat juga belum ada yang Ya, bertanya. dari kolom chat Pak. Silakan Pak, dari kolom chat dibacakan Pak. Di kolom chat nggak ada ini. Oh ya. Minta tolong share materinya aja udah di share. Kalau nggak ada yang itu, Pak Buyung, saya lanjut tadi masih belum ini sih. Jadi penerapan kontrak bersyarat ini sebenarnya ada situasi dan kondisinya atau memang pada yang selama ini kontrak yang dibuat oleh PPK itu sudah termasuk kontrak bersyarat itu Pak? Ya, saya kira termasuk kontrak ya. bersyarat karena yang secara umum menurut Pak Muji itu kontrak bersyarat itu yang kita belum ketahui apa yang akan terjadi di masa depan Pak. Meskipun tapi bisa kita prediksikan. Makanya kalau secara standar dokumen SDP pun pasti ada SSOK dan SKK. Itu mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa depan atau kejadian setelah saat ini. Itu maksudnya bersikap secara umum dan khusus terkait syarat itu. Oh iya Pak, siap. Ya. Mungkin dari teman-teman ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Pak. Atau di kolom chat juga nggak ada yang mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Buyung untuk apa closing statementnya Pak terkait kontrak bersyarat. Silakan Pak. Oke. Wadah, tunggu Pak, sebentar Pak. Kak. Ini ada yang bertanya dari Ibu Kris. Silakan Bu. Apa kabar? Ketemu lagi. Bu Kris. Ya, Pak Buyung. Kalau untuk kontrak bersyarat itu kan ada inovasi kontrak bersyarat ya sebetulnya. Kalau dari Pak Setio yang selama ini dari LKPP, bentuknya apakah kalau kami pahami ada beberapa inovasi gitu ya. Jadi ada kayak kontrak payung yang memang nanti ke depan kan kita nggak tahu berapa jumlahnya dan sebagainya. Kita cuma mengikat harganya. Gitu-gitu. Apakah termasuk di dalam kontrak bersyarat ini ya Pak ya? Memang dari file saya, dari file materi saya beberapa mengutip dari bahannya Pak Setia juga Bu, dari Direktorat Penanganan Pelanggaran Hukum LKPP.
dari Direktorat Sumber, kita ambil dari sumber Direktorat Penegakan Hukum LKP, terutama dari timnya Pak Prasetya ya. Terkait dengan definisi atau kriterianya ada 4. 1, terdapat klausul tanda tangan kontrak sebelum menunjukkan kewajiban tanda tangan kontrak. Jadi misalnya kalau dulu ada namanya blokir ya, blokir anggaran 1. Kedua misalnya DIPA belum disahkan. Terus ada klausul tambahan kontrak ini berlaku efektif ketika DIPA sudah sah atau disahkan. Nah, itu seperti itu. Itu terkait tanda tangan, meskipun sudah ditandatangani, kan ditandatangani misalnya beberapa hari setelah SDJ ketika itu PL atau tender ya, ya seperti itu. Terus yang kedua, kontrak belum efektif jika syarat tidak terpenuhi. Nah, makanya ada klausul berbunyi kontrak ini berlaku efektif. Karena kontrak belum efektif jika seluruh syarat tidak terpenuhi. Syarat itu akan menjadi objek juga, Bu. Akan menjadi istilahnya hal-hal yang disepakati oleh para pihak. Baik dari unsur user atau dari unsur penyedia. Terkait syarat-syarat itu saling mengajukan. Pengguna mengajukan syarat sesuai dengan kebutuhan kementeriannya atau satkernya, penyedia juga mengajukan syarat terkait misalnya ketika barang atau jasa sudah diberikan kepada pihak pengguna atau user. Ya. Terus bekerja setelah kontrak efektif. Jadi kontrak bersyarat akan dilaksanakan setelah kontrak efektif kontrak disepakati misalnya kontrak akan dilaksanakan setelah DIPA disahkan atau setelah anggaran sudah disahkan atau sudah yang seperti itu. Oh enggak, jadi itu bisa diajukan dari pihak user. Bersifat beberapa pihak anggaran. Ketika mungkin pekerjaan multi year ya, meskipun saya sendiri belum menangani pekerjaan secara multi year loh, karena selama ini kita pekerjaannya hanya single year atau dalam satu tahun anggaran. Contoh kata bersyarat misalnya kontrak layar atau kontrak jasa keuangan. Nah itu sebagai contoh dari hukum, kontrak layar itu mungkin jasanya hampir sama dengan kalau kita di jasa konsultasi itu, karena kategorinya layar itu kan konsultan hukum. Kalau di konsultan konstruksi atau konsultan perencanaan kan pasti ada billing rate ya untuk biaya jasa sewa penugasan. Lawyer juga gitu. Apakah nanti juga akan diberikan upah atau pembayaran secara penugasan atau nanti atau per case atau per apa ya? Per paket atau nah itu mungkin disepakati juga. Itu nanti per paket, per permasalahan itu. Jasa keuangan juga seperti itu. Terkait hal-halnya, terkait syarat itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan pihak 1, kebutuhan pihak 2 untuk dipertemukan sebagai syarat yang disepakati. Terus manfaat kontrak bersyarat yaitu mempercepat proses pengadaan, menjamin terselesainya pekerjaan, dan memberikan administrasi. Ini menurut review dari Direktorat Pelaksanaan Hukum. Salah satunya terkait dengan kontrak payung, karena istilahnya dari user di daerah, ketika kontrak payung dengan LKPP, otomatis kalau sekarang kan namanya kurasi ya. Kalau dulu kan namanya kontrak payung. Produk itu sudah dijamin, sudah digaransi. Ketika sudah barang itu muncul di LKPP, pasti kalau dulu kontrak payung pasti dianggap harganya wajar. Jadi meskipun tetap harus user atau penyedia, user atau tim dari PPK atau Badan Pengadaan melakukan pembanding terkait referensi harga. Seperti itu. Terus selanjutnya, kontrak bersyarat berlaku dengan persyaratan tertentu. Contoh, kontrak yang pelaksanaan baru dapat dilakukan setelah kondisi tertentu yang ditetapkan dan kontrak terpenuhi. Itu tadi, kondisi tertentu itu dari kedua sisi. Dari sisi pemerintah, user, dan dari sisi penyedia.
terkait penyedia jasa atau barang layanan. Barang. Oke, saya kira itu, Bu. Oke, berarti Bagaimana, Bu artinya Kris? ya, Penjelasan dari Pak Buyung. ya, Mas. Artinya bahwa ini ya Pak Buyung, eh, untuk multi yes pun sebetulnya kontrak payung itu merupakan salah satu contoh di dalam kontrak bersyarat ya. Iya, karena baru bisa dibayarkan di tahun berikutnya loh. Ibu bisa menjelaskan misalnya secara umum seperti apa yang dimaksud multi year untuk misalnya di lokasi kerjanya Ibu Ya, Kris. kalau dulu kan kami multi yes itu misalnya saya 2 atau 3 tahun berkontrak gitu ya, konstruksi gitu. Oke. Kalau sekarang kan, eh, kalau misalnya dulu itu kami harus sampai di Kementerian Keuangan, sekarang itu kami kan tidak melakukan itu, tidak multi yes, tidak melakukan dengan multi yes, tapi dengan kontrak payung bisa sampai 3 tahun gitu ya. Tapi setiap setiap tahunnya kami melakukan kontrak pembelian lagi. Setelah memang disahkan itu baru kita akan melakukan kontrak gitu. Itu Oh Pak. iya. Jadi kontrak baiknya hanya untuk semacam MOU ya, semacam kontrak besarnya ya. Dalam Kita arti mengikat kontrak harganya, mengikat harga. harganya selama 3 tahun misalnya gitu, Ya, sehingga nanti tidak melihat volumenya. Jadi kalau ya. volume itu kan perkiraan gitu ya. Tapi kalau Iya, yang kontrak payung ini bisa kita lakukan karena kalau misalnya kita nggak mau setiap tahun gitu, tetapi kita bisa lakukan sampai 3 tahun atau 5 tahun gitu ya iya, dengan kontrak bersyarat ini. iya. Ya, saya kira eh, sepanjang tidak mengikuti ketentuan, dapat arti semua syarat yang diajukan oleh kedua pihak itu sesuai dengan perundang-undangan. Terus juga disepakati. Terus berlaku ketika berlaku efektif ditepati. Nah, itu semua itu tadi kembali ke asas tadi, Bu. Asas kebebasan berkontrak untuk menentukan syarat. Syaratnya tidak hanya satu pihak loh, Bu. Bisa satu pihak, kalau ketika itu cuma-cuma, bisa dua pihak, kalau itu dengan beban. Jenis kontrak itu, Bu, ada kontrak cuma-cuma, ada kontrak dengan beban. Kalau rumah sakit misalnya memberikan obat gratis ke masyarakat, itu kan pasti semacam hibah gitu ya. Itu pasti kan nggak ada imbal balik itu. Pasti dokumennya pasti hanya bunyi cuma-cuma kan. Nah, ya, itu misalnya ke lembaga atau yayasan atau swasta yang misalnya berdasarkan oleh rumah sakit. Tapi kalau kedua pihak saling mengingkatkan perjanjian tapi saling membebani dalam bentuk memberikan layanan barang jasa, memberikan pembayaran harga, otomatis kan syarat kedua pihak ini harus dipenuhi dengan itikat baik, dengan secara bebas, saling mengajukan bebas mengajukan syarat, terus dipertemukan dalam bentuk kesepakatan dan pada akhirnya nanti ditepati gitu. Saya kira Ya, itu Pak. sepanjang Terima kasih. asas-asas kaidahnya berkontrak itu terpenuhi, saya kira syarat otomatis bisa dilaksanakan dan pada akhirnya juga bisa dilaksanakan. Ye, terima Oke. kasih. Ya, siap. Makasih sama-sama Bu Oke, Kris. baik. Sehat selalu. Oke. Ya, Bu Kris. Terima kasih pertanyaannya. Pak Oke. Buyung, karena ini waktu Oke. sudah mau mendekati Siap, Pak. Oke. 14. Maaf, Pak. Ya. Silakan Pak untuk closing statementnya Pak terkait kontrak Iya. bersyarat. Silakan Jadi, Pak. ya, terima kasih Pak Rahmat Dirham dan audiens semua, baik yang mengajukan pertanyaan atau yang menyimak sesi materi saya ini terkait kontrak bersyarat. Saya kira tadi bahwa eh, kontrak bersyarat itu banyak melibatkan aspek, baik itu terkait dengan asas, terkait dengan unsur, terkait dengan prinsip-prinsip ya, terkait dengan apa akibatnya, baik itu akibatnya itu bentuknya prestasi atau prestasi, akibatnya itu berkait dengan penyelesaian pekerjaan atau sengketa. Dari sebisa mungkin nanti kita dalam nanti pelaku pengadaan bisa memahami duduk perkara atau konsep awal dari kontrak. Karena kontrak baik itu kontrak secara umum maupun kontrak secara bersyarat, semua itu ada kriteria persyaratan. Hanya syarat itu menjadi signifikan ketika mungkin
menjadi apa? Menjadi fokus atau menjadi kriteria menjadi hal yang spesifik bagi beberapa kementerian ya seperti tadi Kementerian Kesehatan. Mungkin PU juga punya kriteria secara tersendiri terkait kegiatan-kegiatan barang jasa konstruksi gitu yang terkait infrastruktur besar ya, infrastruktur publik ya. Kalau pengadaan sipil atau arsitektur secara sederhana kan semua kementerian saya kira bisa melakukan. Tapi kalau pekerjaan sipil atau konstruksi terkait infrastruktur kan memang core-nya di PO pasti punya ada kriteria syarat-syarat tersendiri terkait dengan ketentuan syarat-syarat untuk pengadaan konsultasi konstruksi di lingkungan kementeriannya. Saya kira itu tanpa apa perlunya waktu, saya kira kita belajar bersama setiap hari dalam proses kita melakukan pekerjaan kita di proses PPC. Saya harap saya diri juga berharap selalu bisa mengupgrade bersama teman-teman baik di forum ini, forum Uji Santosa atau di forum yang lain terkait tempat kita bekerja, dan kami doakan semua bisa sehat walafiat. Terima kasih kesempatannya Pak, sekali lagi kepada Pak Muji Santosa atas kelasnya 2 jam, 1 jam ya efektif ya, 1 jam setengah diberikan oleh atas saya dan Pak ditemani Pak Rahmat Dirham. Mudah-mudahan itu bisa terekam secara baik. Kan tadi ada kendala teknis terkait dengan materi. Prinsipnya yang materi update terakhir sudah saya sampaikan tadi sekitar jam 12.45. Itu monggo bisa disesuaikan apakah cukup materi yang awal atau materi yang terakhir tadi yang akan di-share ke grup atau ke chat atau ke peserta. Harapannya semua bisa nanti dipelajari untuk memahami bersama demi pengadaan kredibel, pengadaan barang jasa di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buyung M. Iqbal atas closing statement-nya. Pak Muji, mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak Dirham, Pak Buyung, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita diskusi mengenai kontrak bersyarat ya. Kontrak bersyarat itu kalau mengacu ada Perpresnya mungkin nggak disebut-sebut kontrak bersyarat. Itu dalam KUH Perdata ya. KUH Perdata disebut kontrak bersyarat. Yang derivat atau turunannya atau yang hampir sama adalah kontrak payung ya. Itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi kontrak yang pengadaannya sekali tetapi kontraknya bisa bersyarat seperti kontrak konsultan perancangan. Kontrak konsultan perancangan akan berlaku 3 tahun. Dalam hal 3 tahun maka akan disepakati hal baru. Misalnya tahun depan kan belum tentu dibangun gedungnya. Seperti itu namanya kontrak bersyarat di konsultan perancangan. Kontrak kerjaan konstruksinya. Misalkan dalam hal apa? Tahun depan ada anggarannya maka kerjaan lanjutannya bisa dilanjutkan. Itu kan bukan multi use tapi apa? Dalam hal ada anggarannya. Kalau multi use udah pasti dijamin ada anggarannya itu. Seperti itu namanya kontrak bersyarat. Itu yang perlu bisa diterapkan dalam pengadaan kita. Itu bagian-bagian dari inovasi pengadaan yang batasannya kita memegang prinsip-prinsip pengadaan dan tidak adanya kerugian negara. Di situ yang perlu kita lakukan. Jadi kalau di situ ada pengaturan, ada kerugian negara, dia jadi masalah itu inovasi-inovasinya. Demikian Bapak Ibu, semoga Terima kasih. hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Buyung, Pak Diram, Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Wassalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Pak Muji, terima kasih atas Terima pencerahannya. kasih Pak Baik, Muji. ya, Dirham. teman-teman, sebelum ya saya juga selama memandu acara ini dari awal sampai akhir, kalau misal ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup Pak Buyung ya Siap. acara webinar pada kesempatan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.